Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Monika dengan NIM D2334014. Di sini saya akan memaparkan materi tentang anatomi sistem fisiologis sistem persyarafan, yaitu tugas mata kuliah keperawatan medikal beda. Sistem syaraf adalah serangkaian organ yang kompleks dan bersambung serta terdiri terutama dari jaringan syaraf, serta mekanisme sistem syaraf, lingkungan internal dan stimulus eksternal dipantau dan diatur. Kemampuan khusus seperti iritabilitas atau sensitivitas terhadap stimulus dan konduktivitas atau kemampuan untuk mentransmisi suatu respon terhadap stimulasi diatur oleh sistem syaraf dalam 3 cara utama, yaitu input sensorik. Sistem syaraf menerima sensasi atau stimulus melalui reseptor yang terletak di tubuh, baik eksternal reseptor somatik maupun internal reseptor visceral. Aktivitas sepanjang syaraf sampai ke otak dan medula spinalis, ia kemudian akan mengimplementasi dan mengintegrasi stimulus sehingga respon terhadap informasi bisa terjadi. Suatu motorik input dari otak ke medula spinalis memperoleh respon yang sesuai dari otot dan kelenjar tubuh yang disebut sebagai efektor. Organisasi struktur sistem syaraf ada 2, yaitu sistem syaraf pusat atau SPP terdiri dari otak dan medula spinalis yang dilindungi tulang kranium dan kanal vertebral. Yang kedua yaitu sistem syaraf perifer meliputi seluruh jaringan syaraf lain dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari syaraf kranial dan syaraf spinal yang menyambungkan otak dan medula spinalis dengan reseptor dan efektor. Sistem otak dan sistem syaraf perifer yang pertama yaitu otak. Perkembangan otak manusia mencapai 2% dari seluruh daerah tubuh dan konsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5 curah jantung. Bagian kranial pada tabung saraf membentuk 3 pembesaran vesikel yang diferensiasi untuk membentuk otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak depan atau proencephalon terdiri menjadi 2 subdivisi. Yang pertama, telencephalon dan diencephalon. Telencephalon merupakan awal hemisfer cerebral atau cerebrum dan basal ganglia serta corpus striatum, substansi abu-abu pada cerebrum. Selanjutnya, diencephalon menjadi talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Otak tengah mesencephalon terus tumbuh dan pada orang dewasa disebut otak tengah. Otak belakang robencephalon terdiri menjadi 2 subdivisi, yaitu metancephalon dan myocephalon. Metancephalon berubah menjadi batang otak atau pons dan cerebrum. Myocephalon menjadi medula oblongata. Rongga pada tabung saraf tidak berubah dan berkembang menjadi ventrikel otak dan kanan cerebral medula spinalis. Selanjutnya, lapisan pelindung otak terdiri dari rangka tulang bagian luar dan 3 lapisan jaringan ikat yang disebut meninges. Lapisan meninges terdiri dari pia mater, lapisan arachnoid, dan dura mater. Pia mater adalah lapisan terdalam dan halus dan tipis setelah melekat pada otak. Yang kedua yaitu lapisan arachnoid terletak pada bagian eksternal pia mater dan mengandung sedikit pembuluh darah. Yang ketiga yaitu dura mater, lapisan terluar dari lapisan yang tebal dan terdiri dari 2 lapisan. Lapisan ini biasanya terus bersambung tetapi terputus pada beberapa spesifik. Selanjutnya, cairan cerebrospinalis. Cairan cerebrospinalis mengelilingi ruang subarachnoid di sekitar otak dan medula spinalis. Cairan ini juga mengisi ventrikel dalam otak. Cairan cerebrospinalis merupakan plasma darah dan cairan interstisial, tetapi tidak mengandung protein yang menyerupai plasma darah. Cairan cerebrospinalis dihasilkan oleh pleurus koloid dan sekresi pada sel ependimal yang mengitari pembuluh darah cerebral dan melapisi kanal sentral medula spinalis. Selanjutnya itu cerebrum. Cerebrum terdiri dari 2 hemisfer cerebral yang membentuk bagian terbesar otak. Korteks cerebral terdiri dari 6 lapisan sel dan serabut saraf. Ventrikel 1 dan ventrikel 2 terletak dalam hemisfer cerebral. Corpus callosum yang terdiri dari serabut termisiliasi menyentuhkan 2 hemisfer, visura dan sulcus. Setiap hemisfer dibagi oleh visura dan sulcus menjadi 4 lobus, frontal, parietal, occipital, dan temporal, yang dinamakan sesuai tempat tulangnya berada.
Sistem saraf perifer sistem terdiri dari jaringan saraf yang berada di bagian luar dan otak dan medula spinalis. Sistem ini juga mencakup saraf kranial yang berasal dari otak, saraf spinal yang berasal dari medula spinalis, dan ganglia serta reseptor sensorik yang berhubungan. Pertama yaitu saraf kranial. 12 saraf kranial muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa sarafannya hanya tersusun dari serabut sensorik, tetapi bagian besar tersusun serabut sensorik dan serabut motorik. Pertama yaitu saraf olfactorius atau CN1 merupakan saraf sensorik. Saraf ini berasal dari epithelium olfactory mukosa nasal, berasal serabut sensorik mengarah ke bulbus olfactory dan menjalar melalui tractus olfactory sampai ke ujung lobus temporal. Gyrus olfactory, tempat persepsi indera penciuman berada. Yang kedua yaitu saraf optik atau CN2 merupakan saraf sensorik impuls dari batang dan kerucut retina di bawah keadaan sel akson yang membentuk saraf optik. Selanjutnya itu saraf spinal. Ada 31 pasang saraf spinal berawal dari korda melalui radial dorsal atau posterior dan ventral anterior. Pada bagian distal radik dorsal ganglion, 2 radik bergabung membentuk satu saraf spinal. Semua saraf tersebut adalah saraf gabungan motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan korda melalui neuron eferen. Saraf yang pertama itu saraf serviks 8 pasang, yaitu C1 sampai C8. Selanjutnya saraf toraks ada 12 pasang, T1 sampai T12. Selanjutnya saraf lumbal ada 5 pasang, L1 sampai L5. Selanjutnya saraf sakral ada 5 pasang, S1 sampai S5. Saraf coccygeus ada 1 pasang. Setelah saraf spinal meninggalkan korda melalui foramen intervertebratal, saraf kemudian bercabang menjadi 4 divisi, yaitu cabang manubrial, ramus dorsal, cabang ventral, dan cabang visceral. Plexus adalah jaringan serabut saraf yang terbentuk dari ventral seluruh saraf spinal kecuali TI dan TI2, merupakan awal saraf interkostal. Sistem saraf otonom. Gambaran merupakan sistem motorik efferal visceral. Sistem ini menginventarisasi jantung seperti otot polos, seperti pada pembuluh darah dan viscera serta kelenjar-kelenjar. Tidak memiliki input volunteer maupun demikian, sistem ini dikendalikan oleh pusat dalam hipotalamus, medula, dan korteks cerebral serta pusat pertambahan pada informasi retikular batang otak. Serabut aferen sensorik atau viscera menyampaikan sensasi nyeri atau rasa kenyang dan pesan-pesan yang berkaitan dengan frekuensi jantung, tekanan darah, dan pernapasan yang dibawa ke SPP di sepanjang jalur yang sama dan jalur serabut saraf motorik visceral pada SSO. Divisi SSO memiliki 2 divisi, yaitu divisi simpatis dan divisi parasimpatis. Sebagian besar organ di ventral dan diosol menerima